Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun. Syahru Ramadan allazi hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada Saudara Safrizal yang sudah membacakan kepada kita semua sebagian daripada ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi beliau khususnya yang membaca mendapatkan pahala dan kita semua yang mendengarkannya. Amin Allahumma amin. Karyawan yang berbahagia, memasuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari manajemen PT Epistindo Jaya Pratama yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Didi Nuryadi selaku HRD Manager. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Pertama-tama yang disampaikan amanah dari Pak Sugi adalah untuk yang menjalankan ibadah puasa. Beliau menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kali ini yang mungkin terakhir bagi kita, karena kita tidak tahu kita sampai kapan Allah ngasih jatahnya. Jadi beliau beramanah, semoga ibadah puasa kali hari ini adalah ibadah puasa yang terbaik yang kita peroleh. Dengan ciri-ciri apabila nanti setelah selesai menjalankan ibadah puasa, kita memperoleh derajat takwa yang lebih tinggi dari yang kemarin. Dan selanjutnya beliau juga beramanah, semoga selama menjalankan ibadah puasa ini kita diberi kesehatan, diberi kebahagiaan, dan diberi kedamaian, serta bisa menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Sebagaimana beliau amanahkan juga, sebagaimana teman-teman juga tahu di sini, bahwa di depan kita ini adalah user kita, adalah pelanggan kita, adalah customer kita. Tentu beliau sangat berharap dalam kapasitas kita sebagai pekerja, kita bisa memberikan servis yang excellent, servis yang paripurna, dan servis yang terbaik, sehingga tingkat kepuasan yang disampaikan oleh pihak BOB bisa lebih tinggi daripada yang kemarin-kemarin.
Apalagi ini kita per tanggal 28 Juli 2015 nanti akan memasuki periode kontrak yang baru. Semoga hal-hal yang buruk di periode kontrak sebelumnya antara 2012 sampai 2015 ditinggalkan di periode kontrak yang akan datang ini, dan hal-hal yang baik di tahun 2012 sampai 2015 bisa ditingkatkan lagi lebih baik pada saat sekarang. Dalam suatu penelitian, Michael Lebo menyampaikan bahwa setiap pelanggan yang tidak puas, mereka akan minimal menyampaikan keluhannya kepada 20 orang. Dan tentu saja apabila kita tidak bisa memuaskan pelanggan kita, dalam beberapa waktu ke depan kita tidak akan punya customer lagi. Dan ini sudah kita lihat di beberapa perusahaan yang mungkin karena servisnya kurang memuaskan atau hal-hal yang lain, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan kerjasama baik dengan BOB, dan kebetulan kita juga diberi dengan Chevron. Kemudian di Tuban kita ada Petrocina, kemudian juga ada Pertamina di Sumatera Selatan. Dan semoga khususnya yang ada di sini bisa mendengarkan amanah dari Pak Sugi ini yang disampaikan melalui saya. Utamakan customer. Customer adalah raja. Setiap keluhan dari customer adalah sama dengan keluhan dari owner kita, dan patut didengarkan dengan sebaik-baiknya, dicarikan solusi dengan sebaik-baiknya pula. Itu tadi yang merupakan amanah dari Pak Sugi untuk disampaikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman semua yang hadir di sini bisa ikut menjadi pintu gerbang bagi pelanggan untuk mencapai kepuasannya. Untuk selanjutnya dari saya pribadi, saya perlu memperkenalkan diri sama dari tim BOB maupun dari BO-nya, dari operation maupun DOO. Saya Didi, Pak. Saya kebetulan tinggal di Jakarta dan di kantor pusatnya. Jadi mohon maaf mungkin apabila selama ini teman-teman mungkin kurang respon atau dalam hal pelayanan kurang memuaskan. Saya yakin itu sifat manusiawi, namun kami berusaha untuk selalu meningkatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya dari saya, mungkin sekalian mengisi kultum yang kira-kira kita punya waktu sekitar 7 atau ya sekitar 7 menit lagi. Secara pribadi saya mau menyampaikan beberapa hal. Salah satunya mungkin saya sudah sampaikan ke teman-teman yang ada di Jamrut kemarin. Tapi untuk yang di Pedada kemarin saya belum sempat karena keterbatasan waktu. Semoga yang di Jamrut masih ingat bahwa dalam suatu hubungan kerja ini juga merupakan hikmah dari puasa. Ketika kita berpuasa tentu ada hikmahnya, ada tata cara ataupun yang boleh dikatakan ajaran dalam puasa, hikmah yang terkandung dalam puasa itu ada beberapa cara, ada beberapa. Salah satunya adalah hikmah untuk mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan diri. Ini saya belum lihat pada teman-teman yang hari ini seharusnya undangan dari 4:30, ternyata kita jam 6 kita baru mulai. Tentu saja ini saya berharap untuk waktu-waktu ke depan diperbaiki. Yang kedua, ajaran yang disampaikan oleh puasa adalah menyangkut kejujuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa puasa sangat menganjurkan kejujuran kepada kita. Kita bisa makan, minum di luar sepengetahuan orang, tetapi kita tidak bisa makan dan minum tanpa sepengetahuan kita sendiri, kecuali dalam kondisi mungkin kita pingsan. Dan ini mengajarkan kepada teman-teman semua, termasuk saya pribadi, bagaimana kita bisa menjaga kejujuran kita terhadap perusahaan kita. Banyak perusahaan
yang sekarang mungkin mengalami kondisi yang sedang tidak nyaman sama sekali. Bahkan tadi pagi seharian saya rekrutmen dari pagi sampai sore dari berbagai perusahaan yang pernah memasukkan lamaran, pernah bekerja di perusahaan. Saya tanya kenapa mereka berhenti, kenapa mereka ini. Ternyata mereka mengalami kesulitan di perusahaan yang lama, di perusahaan yang baru juga ada juga beberapa bulan gitu. Saya berharap pada teman-teman semua di sini, ketika sudah mengikrarkan diri bekerja pada PT Epsindo Jaya Pratama, tentu kita harus ingat bahwa di belakang kita antrian banyak sekali yang mengantri kita. Jadi tentu saja saya berharap kejujuran dalam bekerja, jangan sampai ada penyimpangan yang sifatnya pelanggaran berat itu dilakukan oleh kita. Yang selanjutnya terkait dengan hubungan kerja tadi dikaitkan dengan masalah kuasa. Dalam hubungan kerja itu ternyata ditemukan dua pola yang mendasar. Pola dalam hubungan kerja itu ditemukan dua hal yang mendasar. Yang pertama, pola yang dikenal dengan pola hubungan yang sifatnya transaksional. Kemarin saya sudah sampaikan sama teman-teman yang di Zamrud. Apa yang dimaksud dengan pola hubungan kerja yang sifatnya transaksional? Pengertian secara mendasar, hubungan kerja yang didasarkan oleh transaksional adalah seperti transaksi jual beli di pasar atau di mall atau dimanapun. Prinsipnya, apa yang kita jual itu yang kita beli. Apa yang kita bisa beli tentu itu yang dijual. Dengan demikian, di situ akan muncul perasaan untuk melihat seorang pekerja akan melihat seberapa besar upah yang dia peroleh dari perusahaan, sehingga perusahaan kemudian si pekerja akan memberikan hasil kerjanya sesuai yang upah dia peroleh, dan perusahaan pun begitu. Si pekerja, si perusahaan akan melihat dan membayar sesuai dengan hasil kerja yang ditunjukkan. Hal seperti ini dalam banyak kasus di semua tempat itu akan menimbulkan siklus motivasi, siklus usaha, dan siklus hasil yang cenderung stabil, bahkan dalam waktu-waktu ke depan itu akan semakin turun. Yang dikatakan adanya demotivasi. Tentu hal ini tidak boleh terjadi di Epsindo Jaya Pratama, karena itu artinya dalam suatu siklus tertentu perusahaan itu akan mencapai titik nol, entah itu karyawannya yang di PHK atau perusahaannya yang bangkrut. Ini tidak boleh terjadi di PT Epsindo Jaya Pratama. Maka saya selaku HRD menyampaikan, mari kita ikuti pola yang kedua, yaitu yang disebut pola hubungan yang sifatnya kovenantal. Seperti yang pernah saya sampaikan juga, yang dimaksud dengan pola hubungan yang kovenantal adalah seperti hubungannya seorang bapak dengan seorang anak, atau seorang anak dengan seorang bapak. Bagaimanapun seorang anak nakal, seorang bapak harus memaklumi kenakalannya dan berusaha untuk membina sebaik-baiknya. Tidak kemudian memecat anak tersebut, kecuali pelanggaran berat dalam hal pekerjaan. Demikian juga seorang bapak yang begitu kerasnya, marah-marah, boleh dikatakan dari pagi sampai malam hanya isinya marah-marah melulu. Ini tidak boleh disikapi sebagai seorang anak, kemudian anak memutuskan berganti dengan bapak yang lain. Itu tidak boleh terjadi. Nah, makanya di situ pola hubungan yang mendasar yang kedua adalah pola kovenantal, atau dalam istilah yang kita kenal pola hubungan yang sifatnya kasih sayang. Insya Allah dengan pola yang sifatnya kasih sayang ini, maka lingkaran motivasi, kemudian effort atau usaha, kemudian yang terakhir adalah hasil, result, motivasi, effort, result, itu lingkaran itu akan semakin membesar dan menjadi satu bentuk lingkaran ketidakterhinggaan.
Artinya apa? Perusahaan PT Epsindo Jaya Pratama yang mungkin tahun 2001 baru punya satu workshop, kemudian 2004 punya pabrik di Cikarang, kemudian sekarang kita punya banyak customer dari berbagai oil company, baik itu PetroChina, Pertamina, BOB sendiri, kemudian ada Chevron. Semoga di tahun-tahun mendatang, insya Allah perusahaan akan semakin besar, dan ketika perusahaan semakin besar, tentu teman-teman juga akan memperoleh kebaikan dari besarnya perusahaan kita itu. Semoga dua hal ini saya bisa sampaikan ke teman-teman, bisa menggarisbawahi teman-teman yang di sini, terutama insya Allah bagi teman-teman yang selama ini sudah menunjukkan kinerja yang baik. Terima kasih atas kinerjanya yang baik, dan saya yakin kita bisa tingkatkan lebih lanjut lagi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman berdoa di sini. Mungkin lebih baik kita berdoanya sambil berdiri ya, biar kita fokus. Mari kita tundukkan muka sejenak untuk berdoa menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan yang selanjutnya akan menjadi pertemuan yang membahagiakan bagi kita untuk dunia maupun akhirat kita. Mari kita ingat dulu orang tua kita yang begitu kasih sayang sama kita, yang mungkin saat ini sedang sakit atau mungkin sedang kesepian sendiri, atau mungkin sudah di alam kubur. Selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita. Alangkah baiknya saat ini mumpung dalam puasa kita berdoa. Demikian juga mungkin pimpinan kita yang saat sekarang mungkin sedang sakit. Semoga doa kita bisa didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami yang hadir di sini. Ampunilah dosa anak-anak dan istri kami, ya Allah. Kami sering zalim pada mereka, ya Allah. Kami sering meninggalkan mereka, ya Allah. Mohon ampuni dosa-dosa hamba, ya Allah. Dosa kami, ya Allah. Demikian juga dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbul Alamin, ampunilah dosa pimpinan-pimpinan kami, ya Allah. Sembuhkanlah sakit-sakit mereka, ya Allah. Ya Allah, makmurkanlah perusahaan kami, ya Allah. Besarkanlah perusahaan kami, ya Allah. Jadikanlah kami keluarga PT Epsindo Jaya Pratama menjadi keluarga yang besar. Dijauhkan dari iri, dijauhkan dari dengki, dijauhkan dari perpecahan, ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita buka bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat berbuka puasa. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We were given so many prizes. We changed the desert into oasis. We built buildings of different lengths and sizes, and we felt so very satisfied. We bought and couldn't stop buying.
ourselves, we're just lying. Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We were told what to buy and we bought. We went to London, Paris and Costa del Sol. We made sure we were seen in the most exclusive shops. Yes, we felt so very satisfied. We felt our money gave us infinite power. We forgot to teach our children about history and honor. We didn't have any time to lose when we were so busy feeling so satisfied. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. We became individuals without a soul. Despite the heat, our homes felt so empty and cold. To fill the emptiness we bought and bought, maybe all the fancy cars and bling will make us feel satisfied. My dear brother and sister, it's time to change inside. Open your eyes, don't throw away what's right aside, before the day comes when there's no way to run and hide. Now ask yourself, cause Allah's watching you. Is it satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Is Allah satisfied? Oh, I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. I'm walking with my head lowered in shame for my place. I'm walking with my head lowered for my race. Yes, it's easy to blame everything on the West, when in fact all focus should be on ourselves. Gönüllerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul,